Patrick Kluivert bocorkan daftar skuad timnas Indonesia, nama Sirius Margono masuk list. Joy Pelopesi tebar pezuer jelang laga lawan Cina dan Jepang. Ole Romeni tak sabar gabung TC Timnas Indonesia, mengaku takjub lihat keindahan Bali. Eliano Renders tampil moncer bersama PZ Zwolle, modal bagus jelang gabung skuad Garuda. Timnas Cina sesumbar bakal bantai Timnas Indonesia di GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eliano Renders tampil apik sebagai bek kanan di laga NAC Breda versus PZ Zwolle. Duel itu digelar pada Minggu 4 Mei 2025. Renders tampil sebagai bek kanan selama 90 menit. Ia berhasil membawa klubnya menang 3-1 atas NAC Breda. Dari data iScore, Renders mencatatkan 2 kali intercept dan juga sekali clearance. Ia tercatat 6 kali melakukan tackle, tetapi hanya sekali pelanggaran. Eliano cukup memanjakan rekan setimnya dalam urusan operan bola. Operannya itu tercatat memiliki akurasi 90%. Selain itu, pemain 24 tahun tersebut sukses melakukan 3 umpan kunci. Renders juga mencatatkan 2 kali unggul dalam duel udara dengan pemain lawan. Adik dari Tijani Renders tersebut mendapatkan rating penilaian tertinggi kedua di klubnya yakni 7,7. Nilai tertinggi diraih oleh pemain gelandang Younes Namli dengan 7,9. Kemenangan itu membuat PZ Zwolle berada di posisi ke-14 dengan 34 poin. Mereka mencetak 8 kemenangan, 10 imbang, dan juga 13 kali kekalahan. Dalam laga terdekat, PZ Zwolle akan melawan Go Ahead Eagles. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Mark Park Stadium pada 11 Mei 2025. Penampilan apik Renders itu bisa bikin Kluivert tersenyum. Pasalnya ia dapat memasang pesepak bola berdarah Maluku tersebut di bek kanan, guna menggantikan Kevin Dick yang berpotensi absen saat melawan Cina dan juga Jepang. Publik Cina merasa sangat percaya diri. Tim nasional mereka mampu melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina tergabung di grup C bersama dengan timnas Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Seluruh tim peserta telah menyelesaikan 8 laga dan juga kini menyisakan 2 pertandingan lagi. Dari 8 laga tersebut, timnas Cina hanya mampu mengantongi 6 poin berkat 2 kali kemenangan dan 6 kekalahan. Di pertandingan berikutnya ataupun matchday ke-9, Cina akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Pertandingan tersebut dijadwalkan bakal bergulir di Stadion GBK pada 5 Juni 2025 mendatang. Menjelang bentrokan melawan timnas Indonesia, CFA telah melakukan segala persiapan demi kesuksesan tim asuhan Branko Ivankovic. Walaupun jarak waktu pertandingan masih 1 bulan lagi, tim logistik timnas Cina kabarnya sudah tiba di Indonesia. Mereka ditugaskan untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi tempat pertandingan, kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, dan juga sebagainya. Tujuannya itu agar timnas Cina dalam kondisi yang paling nyaman untuk bertanding, serta agar mereka tidak terganggu oleh faktor-faktor eksternal tersebut. Bahkan hotel serta tempat latihan timnas Cina juga telah dipesan jauh-jauh hari dan juga semuanya berstandar bintang 5. Melihat segala persiapan yang telah dilakukan tersebut, media Cina 163.com merasa timnas mereka bakal malu apabila gagal mencuri poin penuh atas timnas Indonesia. Jika perlakuan tersebut tidak mampu membuat timnas Cina mengalahkan Indonesia dan melanjutkan harapan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, maka timnas Cina akan malu. Tulis 163.com dalam laporannya. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan juga Jepang pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggilnya. Nah, jelang melawan Cina dan juga Jepang, timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada 26 Mei 2025. TC itu harus dimaksimalkan dengan baik oleh Patrick Kluivert. Lantas siapa saja pemain yang akan dipanggil TC timnas Indonesia nanti? Ketum PSSI Erick Thohir membocorkan 2 nama yang pasti dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda.
Kedua pemain tersebut adalah Ole Romeni dan juga Marcelino Ferdinand. Kedua pemain tersebut sama-sama membela klub kasta kedua Inggris Oxford United. Erick Thohir sebelumnya senang mendengar kabar Ole Romeni yang tampil sejak menit pertama saat Oxford United melawan Swansea City pada laga terakhir Championship 2024-2025. Ditambah lagi yang melihat ada nama Marcelino Ferdinand di daftar pemain cadangan Oxford United. Benar saja, Marcelino Ferdinand diberikan kesempatan bermain untuk menggantikan Ole Romeni. Ini merupakan debut pertama Marcelino Ferdinand di Oxford United. Kedua pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Selain dua nama itu, nama Sirius Margono juga menguat jadi pemain yang bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Sirius Margono sebelumnya juga sudah bertemu dengan pelatih kiper skuad Garuda. Dengan hal itu hampir pasti Sirius Margono akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk tes timnas Indonesia di Bali. Pemain timnas Indonesia Joy Pelopessi tiba-tiba memberikan ancaman kepada Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Dean Chief, Joy Pelopessi menyebut kelebihan timnas Indonesia yang tampaknya masih belum dimiliki oleh Cina dan juga Jepang. Kurang dari sebulan lagi, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali digelar. Hanya tersisa 2 pertandingan yang akan dimainkan semua kontestan. Untuk timnas Indonesia, mereka akan dihadapkan dengan 2 tim yang tidak mudah. Cina dan Jepang siap menerkam langkah Garuda. Segera informasi, pasukan Patrick Kluivert sebetulnya berada di jalur yang aman untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk sementara mereka di posisi keempat. Namun tetap saja 2 tim di bawahnya seperti Bahrain dan juga Cina bisa mengejar skuad merah putih karena perolehan poin yang tidak terlalu jauh. Maka dari itu pelatih Patrick Kluivert diharapkan bisa memaksimalkan 2 pertandingan tersebut. Akan tetapi keduanya bukan tim sembarangan. Cina sudah mulai melakukan transformasi di skuadnya, seperti menambah jumlah pemain naturalisasi. Jepang sudah tidak perlu ditanya. Timnas Indonesia mungkin akan kewalahan menghadapi deretan skuad Samurai Biru yang semuanya mentas di Eropa. Kendati demikian, timnas Indonesia tak akan gentar. Hal ini diungkapkan oleh Joy Pelopessi yang siap memberikan segalanya untuk laga Juni nanti. Berkaca di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, Joy Pelopessi cukup percaya diri dengan kemampuan dari para pemain timnas Indonesia. Kami baru 2 minggu di sini. Tentu saja kami sekarang tahu banyak, kami sudah melihat banyak pemain. Tapi saya rasa apa yang membuat saya merasa baik adalah seperti kemarin, ujar Joy Pelopessi. Joy Pelopessi menjelaskan bahwa ada kelebihan yang dimiliki oleh timnas Indonesia, yaitu pada level tertinggi meski sudah melakukan pergantian pemain. Misalnya pertandingan kandang, jika kami mengganti pemain, kami tidak turun levelnya. Jadi itu menjelaskan tentang skuad kami, kata Joy Pelopessi. Kami memiliki kekuatan yang baik. Rata-rata kami bagus, jadi itu menjelaskan banyak. Lanjut Joy Pelopessi. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, tidak sabar berseragam skuad Garuda lagi. Ole berjanji tampil maksimal agar timnas Indonesia diberikan kemenangan. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan juga Jepang dalam pertandingan terdekat pada 5 Juni sampai 10 Juni 2025. 2 laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Indonesia mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan juga mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ole mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Salah satu laga tersebut merupakan partai kandang yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, ujar Ole Romeni. Ole berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan mendatang. Pemain Oxford United itu percaya diri skuad Garuda mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan juga semangat tinggi untuk meraih 3 poin, kata Ole Romeni. Ole Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama dengan timnas Indonesia. Ole diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika timnas Indonesia bersua dengan Cina dan juga Jepang. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih 6 poin di 2 laga tersebut. Jika hal itu terjadi, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung apabila rival timnas Indonesia di grup C meraih hasil buruk.